Oke, tunggu ya, aku minum dulu. Alhamdulillah. Tunggu ya, sabar. Bukunya hilang pula. Oke, aku lanjutkan aja. Aku ulangi. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Wilayah negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, Indonesia juga memiliki ribuan pulau. Di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk dengan ragam suku, bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya. Secara keseluruhan jumlah pulau di Indonesia sekitar 17.508 buah pulau. Indonesia termasuk negara kepulauan terluas dengan luas wilayah mencapai 5.193. Ini harusnya 5.193 juta, enggak sih? 5.193 ini mungkin typo ya. Jumlah kilometer dan jumlah penduduk sekitar 228 juta jiwa ini. Maaf, ini harusnya mencapai 5.193 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 228 juta jiwa. Jumlah ini menjadikan Indonesia termasuk dalam kategori bangsa besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberagaman adalah adanya banyak perbedaan dalam masyarakat berbagai bidang seperti ras, agama, dan lain-lain. Nah, faktor penyebab keberagaman Indonesia. Yang pertama, ada letak strategis. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Selain itu, Indonesia terletak di tengah garis khatulistiwa, sehingga pergantian siang dan malam berjalan sesuai siklus. Terus ada perbedaan kondisi iklim. Kondisi iklim yang berbeda-beda mengakibatkan keberagaman kondisi alam. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap pola perilaku dan mata pencarian masyarakat yang berbeda. Terus ada keadaan geografis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau tersebar oleh lautan, ya, dari Sabang sampai Merauke. Kondisi geografis yang terpisah ini mengakibatkan masyarakat tumbuh menjadi satu kesatuan yang mengembangkan budaya sendiri, jauh berbeda dengan kebudayaan induknya. Terus sikap terbuka masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat Indonesia yang terbuka terhadap banyak unsur budaya asing yang datang. Unsur budaya dari luar yang diterima oleh masyarakat pelan-pelan melebur, lalu menjadi budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli atau bahkan membentuk kebudayaan baru yang berbeda dari budaya asli. Nah, ini faktor penyebab keberagaman Indonesia. Ada letak strategis Indonesia, terus keadaan geografis, perbedaan kondisi iklim, dan sikap terbuka masyarakat Indonesia. Terus keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan. Menurut Konjraningrat, suku bangsa adalah kesatuan hidup manusia yang memiliki sistem interaksi, norma, kontinuitas, dan identitas sama. Terus menurut Hildred Geertz, lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia, sementara menurut C. van Vollenhoven ada 316 suku bangsa. Adapun menurut M.A. Jaspan, Indonesia memiliki 366 suku bangsa. Jadi suku bangsa di Indonesia itu sangat beragam, sangat banyak. Terus ada keberagaman budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi dan akal. Dalam bahasa Inggris, budaya diterjemahkan menjadi culture dan atau kultur dalam bahasa Belanda. Culture atau kultur berasal dari kata kolere, yang berarti mengerjakan, mengolah, mengembangkan, dan menyuburkan tanah. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan adalah segala kegiatan manusia dalam mengelola alam. Gitu. Itu yang dimaksud dengan budaya. Jadi kebudayaan itu kegiatan manusia ya dalam mengelola alam. Walaupun terdengar ya agak gimana ya, agak kurang nyambung kan, kita kan kenalnya itu budaya itu
kayak baju adat istiadat ya, terus kayak apa ya, umumnya kayak budaya Tionghoa, habis itu budaya Jawa gitu. Nah, tapi sebenarnya budaya itu artinya itu kegiatan manusia dalam mengelola alam. Terus ada keberagaman budaya, sistem mata pencarian. Setiap masyarakat pasti memiliki mata pencarian yang berbeda-beda untuk menunjang hidupnya. Keberagaman masyarakat Indonesia tidak terbatas sebagai petani, peternak, dan penambang. Terus ada sistem masyarakat, sistem kekerabatan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Terus ada organisasi sosial. Organisasi sosial adalah perkumpulan orang yang dibentuk oleh masyarakat. Organisasi sosial di dalam masyarakat berdasarkan bidang kegiatannya dikelompokkan atas bidang pendidikan, kesehatan, kesehatan, kesejahteraan, sosial, dan keadilan. Contohnya panti asuhan, rumah sakit, dan sekolah. Ini dipertegas lagi ya, ada slide tersendiri, cuman sama aja kok. Terus sistem teknologi. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknos dan logos. Teknos adalah cara dan logos adalah ilmu. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi berkaitan dengan teknik memproduksi, memakai, dan memelihara segala peralatan. Sistem teknologi yang digunakan oleh manusia antara lain alat-alat produksi, wadah, tempat tinggal, senjata, pakaian, perhiasan, makanan, dan alat transportasi. Terus ada bahasa. Nah, bagi bangsa Indonesia, bahasa memiliki kebanggaan tersendiri. Indonesia memiliki 706 bahasa daerah. Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda suku atau daerah. Ini ada di grup kan tadi PPT. Iya, udah aku share di grup angkatan. Thank you. Habis itu kesenian. Menurut Konjeraning Rat, seni adalah keterampilan dan keahlian manusia untuk menciptakan dan mengekspresikan hal-hal yang indah dan bernilai. Jika dilihat dari ekspresi hasrat, manusia akan keindahan ada dua lapangan besar kesenian, yaitu seni rupa dan seni suara atau seni musik lah singkatnya. Kayak pelajaran seni rupa dan seni musik. Nah, seni rupa yaitu yang dapat dinikmati dengan mata. Seni rupa terdiri atas seni patung, relief, rias, lukisan, dan gambar. Terus seni suara, yaitu kesenian yang dapat dinikmati dengan telinga. Contohnya seni vokal, instrumental, dan sastra. Terus sistem pengetahuan ilmu. Sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan itu sama dengan ilmu. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, keadaan, sifat, dan harapan. Pengetahuan tiap suku dapat diperoleh secara turun-menurun ataupun dari proses belajar dari orang lain. Tiap suku bangsa biasanya memiliki pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna di sekitar tempat tinggal, tubuh manusia, sifat dan tingkah laku manusia, ruang dan waktu, benda-benda, zat-zat, dan bahan mentah. Terus religi. Keyakinan, tata cara, perilaku, nilai, dan norma disebut sistem kepercayaan. Keyakinan ini dirumuskan dalam serangkaian tata cara dan perilaku yang berhubungan dengan penguasa tertinggi. Manusia juga mengembangkan sistem nilai dan norma yang berhubungan dengan dosa dan tabu. Sistem kepercayaan yang ada dalam berbagai suku bangsa dipengaruhi oleh kehadiran agama besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun begitu, pada beberapa suku masih berkembang kepercayaan animisme dan dinamisme. Tunggu, aku coba ini ya. Coba kita ulik apa sih itu animisme dan dinamisme. Bukan kepercayaan anime, oke? Bukan kepercayaan tentang anime. Terus animisme, umpamanya kayak kepercayaan anime, umpamanya ditabrak truk bisa langsung ke dunia isekai. Enggak ya, itu salah. Animisme adalah paham yang meyakini bahwa roh dan arwah orang yang telah meninggal dunia masih berada di bumi dan berdampingan dengan manusia yang masih hidup.
Secara istilah dinamisme ada diartikan sebagai paham yang meyakini bahwa benda di sekitar manusia memiliki kekuatan magis. Itu yang dimaksud dengan animisme dan dinamisme. Komponen animisme itu masih percaya roh, komponen dinamisme itu kayak benda-benda di sekitar manusia yang memiliki kekuatan magis lah, atau kekuatan-kekuatan sihir mungkin begitu. Nah, mana ya? Oh, udah ya. Ini kita tadi udah bahas tentang religi, sekarang ras. Ini ada yang disatuin ya. Ini ras melanosoid ini ada juga sama ras Asiatik, cuman ini disatuin. Terus ras adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri fisik bawaan. Ras berdasarkan fisik, yaitu warna kulit, postur tubuh, jenis rambut, mata, hidung. Hidung juga termasuk nih. Karena orang yang hidup di daerah dingin dan di daerah panas itu bisa kalau umpamanya hidung di orang di daerah dingin itu hidungnya gede-gede. Contohnya kayak Zlatan. Kalau kalian kenal Zlatan Ibrahimovic, nah itu kan hidungnya gede. Gimana ya? Cuman itu memang karena untuk beradaptasi juga. Jadi orang di daerah dingin itu memiliki postur tubuh yang besar juga hidung yang besar. Ya elah. Nah ini. Nih, kalian bisa lihat kan hidungnya. Beda hal dengan pemain Indonesia, contohnya Asnawi Mangkualam atau Egy lah. Kita bisa lihat sendiri lah dengan maksudnya itu kita sendiri kan, nih beda kan postur tubuhnya Egy enggak nih. Dan orang luar negeri Egy itu cuma sepundak ya. Jadinya itu yang dimaksud dengan ras. Ras berdasarkan fisik. Astagfirullah. Tunggu sabar. Aku ada yang kejatuhan tadi. Maaf. Itu yang dimaksud dengan ras berdasarkan fisik. Nah, keberagaman ras disebabkan oleh yang pertama ada perkawinan campuran amalgis dan faktor geografis. Nah, habis itu ada ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid berada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan NTB, Nusa Tenggara Barat. Ras melanosoid ini juga ada Asiatik juga nih di apa ya? Ya pokoknya ya gitulah banyak. Jadinya disatuin gitu. Nah, ras melanosoid yang terdapat di Maluku, NTT, dan Papua. Ras Asiatik Mongoloid seperti etnis Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tinggal menyebar di Indonesia. Gitu ya. Terus ada ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid yang terdiri dari keturunan orang India, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa. Gitu. Oke. Nah, di situ pentingnya memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda, tapi dijadikan sebagai aset kekayaan yang mempersatukan bangsa. Sikap toleransi dan menjunjung tinggi keutuhan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi harus diutamakan agar bangsa Indonesia ini tidak terjerumus dalam konflik yang menimbulkan perpecahan. Nah, habis itu sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar kebudayaan kita yang terkenal tinggi nilainya itu tetap lestari, tidak terkena arus negatif yang datang dari luar yang dapat mengancam jati diri dan kepribadian bangsa. Terus melestarikan kebudayaan nasional harus didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan dari siapapun dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, agama, dan status sosial. Nah, toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleransi adalah sikap terbuka, menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama. Sikap toleransi dapat menjadi jembatan mencapai persatuan dan kesatuan di sebuah negara. Toleransi masyarakat yang dapat dilakukan di Indonesia misalnya toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan.
Nah, itu contoh toleransi. Kita bahas dulu tentang toleransi terhadap keberagaman norma. Norma adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok masyarakat, dipakai sebagai pedoman. Habis itu toleransi terhadap keberagaman norma, tantangan masyarakat menjadi tertib dan damai, itu fungsi itu fungsi toleransi terhadap keberagaman norma. Nah, perilaku toleransi terhadap keberagaman norma. Yang pertama, meyakini bahwa norma dan kebiasaan adalah baik bagi para penganutnya. Terus tidak memaksakan norma atau kebiasaan kepada suatu masyarakat. Yang ketiga, menghormati dan menghargai perbedaan norma dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain. Terus tidak memandang rendah kepada norma dan kebiasaan yang berbeda dengan dirinya. Jadi itu ya perilaku toleransi terhadap keberagaman norma. Jadi kita harus toleransi. Nah, toleransi terhadap keberagaman agama. Kebebasan memeluk agama diatur dalam pasal 29 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Pasal tersebut memiliki makna bahwa negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Toleransi antar umat beragama dapat menumbuhkan sikap menghormati antar pemeluk agama. Hal ini akan menciptakan suasana yang tenang, damai, dan tentram dalam kehidupan beragama, yang termasuk dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan. Nah, perilaku toleransi terhadap keberagaman agama. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, bersikap toleran terhadap ritual kegiatan keagamaan pemeluk agama lain. Jadi kita toleransi gitu. Terus yang ketiga, menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang keempat, mau bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dan kepercayaan dengan kita. Yang kelima, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Yang keenam, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama dan kepercayaan yang berbeda dengan kita. Toleransi terhadap keberagaman suku, bangsa, dan ras. Tiap suku, bangsa, dan ras memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Kita harus saling menghormati dan menghargai keberagaman suku dan ras di Indonesia. Kebahagiaan hidup dapat dicapai apabila dalam kehidupan terdapat keselarasan, keserasian, dan keseimbangan sesuai yang diajarkan dalam Pancasila. Nah, perilaku toleransi terhadap suku, bangsa, dan ras. Yang pertama ada mau bekerja sama dengan orang suku dan ras lain. Yang kedua, mengakui persamaan derajat suku dan ras yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, menunjang semangat nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan. Yang keempat, melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain dari suku dan ras yang lain. Yang kelima, menghargai dan menghormati budaya, adat, dan kebiasaan dari suku dan ras yang berbeda dengan kita. Nah, yang terakhir nih. Ya kan yang terakhir? Ya, yang terakhir nih, toleransi terhadap keberagaman antar golongan. Golongan sosial merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh ciri tertentu dan mempunyai ikatan identitas sosial. Contohnya nih, golongan sosial, golongan pemuda memiliki ciri yang sama nih. Sama-sama muda gitu. Terus memiliki ya biasa sih prinsipnya itu sama. Terus golongan sosial itu juga golongan dokter, kayak golongan petani, habis itu golongan pengusaha, golongan tenaga medis mungkin, terus golongan dokter. Pokoknya ya golongan-golongan itu ya kayak golongan wibu, golongan K-popers. Nah, itu juga termasuk golongan tuh. Jadi kita harus saling menghargai keberagaman antar golongan. Wibu saling menghargai K-popers, K-popers saling menghargai wibu. Nah, hal ini karena kesadaran identitas tumbuh sebagai reaksi terhadap cara pandang luar terhadap
golongan sosial tersebut. Alasan lain mungkin karena golongan tersebut terikat oleh norma, adat istiadat, dan nilai tertentu. Munculnya lapisan atau golongan sosial ini karena manusia yang dikelaskan di dalam mempunyai gaya hidup yang khas. Lapisan tersebut dianggap lebih tinggi atau rendah tergantung dari sudut pandang orang yang memandang. Kayak petani, pengusaha, habis itu pedagang, terus apalagi ya, buruh, gitu. Ini termasuk antar golongan. Pelajar, nah itu juga golongan. Nah, perilaku toleransi terhadap keberagaman antar golongan. Yang pertama, menghargai golongan-golongan lain. Yang kedua, tidak ada diskriminasi antar golongan tertentu. Yang ketiga, saling mengerti dan saling menghargai antar golongan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, memahami kepentingan golongan lain dan tidak mementingkan ego golongan sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dibuat oleh 7A08 Antares, 7A16 Viola, dan 7A06 Alia. Ini kalau umpamanya kalian lihat nih, ini kok kayak polos-polos semua. Kalau umpamanya yang polos itu aku yang buat. Maksudnya itu yang cuman polos warna hijau-hijau putih gini, biasa aku yang buat. Nah, ini aku. Nah, dari sini nih, ini yang perempuan nih, Alia, Viola. Udah, kalau umpamanya cewek yang bikin. Kalau aku yang penting dapat dipelajari aja, itu sudah membantu. Kalau umpamanya butuh dimasukkan gambar, juga aku masukkan gambar. Oke, aku mau coba bahas. Kemungkinan sih aku kayaknya nggak jadi nyanyi deh. Tunggu, aku mau bahas ulangan. Kayaknya aku nggak jadi nyanyi. Atau kalian mau hafalin, soalnya kalau menurutku banyak hafalan-hafalan. Hafalan umpamanya tentang suku, bangsa, dan sebagainya. Suku-suku di Indonesia gitu. Tidak ada tugas yang dilampirkan. Oke, aku coba bahas ya. Ini aku nggak teliti nih, aku nggak teliti. Jadi kalian harus teliti ya. Kicir-kicir adalah lagu dari daerah. Kicir-kicir ini lagunya. Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Nah itu. Apa ya, enak aja. Apalagi pas refnya itu yang burung dara, burung merpati. Terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Saya menyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Nah itu kan apa ya? Jadi kicir-kicir itu seru lah lagunya. Oke, aku lanjutkan. Lambang negara Indonesia ditetapkan pertama kali melalui peraturan pemerintah atau PP, yaitu PP nomor 66 tahun 1951. Ini ada di PPT-ku ya. Jadi ini PPT-nya udah lengkap insya Allah. Cuman aku nggak masukkan kayak umpamanya suku di Indonesia, soalnya pasti panjang itu. Nah ini nih, sejarah tentang Bhinneka Tunggal Ika dan peraturan pemerintah PP nomor 66 tahun 1951 pasal 1 menjelaskan mengenai bagian yang terdapat dalam lambang negara. Nah ini. Habis itu perhatikan kelompok suku-suku berikut ini. Suku Gayo, suku Alas, suku Singkil, suku Tamiang. Suku-suku tersebut berasal dari daerah provinsi Aceh. Patokannya suku Gayo. Soalnya suku Gayo hanya di Aceh. Sama kalau kalian pernah ke Aceh atau pernah umpama kalian makan ke restoran atau warung. Soalnya di komplekku ada tuh warung Aceh gitu. Itu pasti ada jual kopi Gayo. Nah, itu kopi Gayo itu kan kopi khas Aceh gitu. Jadinya itu patokannya, yaitu ya suku Gayo, suku Alas, suku Singkil, suku Tamiang, yaitu suku-suku tersebut berasal dari provinsi Aceh. Sikap kita sebagai bangsa Indonesia memandang keanekaragaman masyarakat Indonesia adalah berkah dari Tuhan yang harus disyukuri. Terus suku Baduy adalah salah satu suku yang terpencil dan tidak terbuka untuk menerima perubahan zaman. Mereka tetap patuh pada adat istiadat para pendahulunya dan hidup dalam kesederhanaan bersatu dengan alam. Suku tersebut terletak di provinsi Banten. Ras Malayan Mongoloid persebarannya beberapa pulau di antara lain di Pulau Sumatera. Ras Malayan Mongoloid. Kan ras Malayan Mongoloid itu di Sumatera, terus Jawa, terus di NTT. Bukan NTT, NTB. Tunggu ya. Itu ada materi tambahan juga tuh. Nanti aku coba bahas. Mana ya? Nih, ras Malayan Mongoloid
persebarannya itu ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, habis itu sekelompok manusia yang memiliki kesamaan ciri fisik bawaan yang bisa membedakan dengan kelompok lain disebut, ini harusnya ras, soalnya sekelompok manusia yang memiliki ciri kesamaan fisik bawaan yang bisa, nah ini nih. Cuman aku terpaku dengan kata-kata nih yang bisa membedakan dengan kelompok lain, kan kelompok ini juga termasuk kayak apa ya, ciri suku lah. Soalnya ada kata-kata kelompok lain gitu. Ini ya, coba aku tunggu. Tunggu, aduh. Mana ya ras? Tunggu ya, sabar. Ini aku cari dulu. Nah, ini nih, ras. Ras adalah kumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri fisik bawaan. Tapi di sini itu ada kata-kata yang bisa membedakan dengan kelompok lain. Nah, ini aku terpaku dengan kata-kata itu. Jadi aku jawabnya suku. Harusnya jawabannya ras. Padahal aku yang bikin PPT, tapi aku yang nggak tahu jawabannya. Harusnya ini jawabannya ras ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menggambarkan keanekaragaman terdapat dalam lambang negara Republik Indonesia. Nih, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada di lambang apa sih maksudnya itu? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada di, letaknya itu di mana, umpamanya kayak di, ya itu di burung Garuda gitu, di lambang negara Republik Indonesia. Kan burung Garuda itu mencengkram tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia merupakan di dalam masyarakat Indonesia dipandang dari sisi positif adalah dari sisi positifnya adalah sebagai berkah kekayaan yang harus kita syukuri, yang mempengaruhi keberagaman dan suku bangsa antara lain disebabkan oleh wilayah Indonesia yang berpulau-pulau. Pepatah bahasa yang tepat apabila kita berkomunikasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini kalau nggak salah Pak Rosiman lagi. Kalau Pak ini pernah menyampaikan ya pas awal-awal gitu pengantar materi ini. Kalau kalian nyimak umpamanya yang gurunya Pak siapa namanya? Astagfirullah. Pak Astagfirullah, aku lupa sih. Iya, Pak Warisno. Umpamanya gurunya Pak Warisno mungkin kalau di kelas 7A sih pernah disampaikan nih. Ini. Cuman harus diingat-ingat lah. Yang ini nih. Jadinya pepatah bahasa yang tepat apabila kita berkomunikasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi maksudnya itu kita itu ya harus inilah, umpamanya kita berada di Pulau Jawa, berarti kita harus ikut adat istiadat yang ada di Pulau Jawa, terus ada norma-norma di Pulau Jawa dan lain-lain. Nah, terus letak Indonesia sangat strategis sehingga dilewati oleh wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis sehingga dilewati oleh wilayah Indonesia. Perdagangan via jalur laut yang mengakibatkan adanya peristiwa positif yang berkaitan dengan budaya adalah percampuran budaya dengan adanya perkawinan antar suku atau perkawinan silang atau amalgis. Nah, ini nih, perkawinan campuran atau amalgis. Itu yang menyebabkan keberagaman ras. Terus keberagaman ragam suku bangsa menghasilkan banyak pula makanan-makanan olahan yang enak seperti rendang yang berasal dari provinsi Sumatera Barat. Aksi tawuran antar geng motor. Nah, ini nih Mickey Tokyo Manji. Aku juga ngikutin Tokyo Revenge. Ya walaupun anime kaku nggak jelas ceritanya. Aku sayangin itu pas ini cerita pas abis bukan tawuran sih. Pokoknya abis cerita apa gitu. Aku lupa sih. Pokoknya cerita Tokyo Revenge itu jadi aneh lah. Itu bukan anime masterpiece ya. Siapa yang bilang, wah Tokyo Revenge itu anime masterpiece. Penerus AOT. Buatan Garena itu. Enggak, canda-canda. Maaf, ya mungkin masih main FF. Ya, aku enggak main FF. Oh,
Cuman dulu aku main FF, rankku pernah diamond. Oke, aku lanjutkan. Mau master, cuman aku berhenti gara-gara PTS atau PAT, lupa aku. Terus aksi tawuran antar geng motor kerap terjadi di berbagai daerah, bahkan menjadi sampai berakibat korban jiwa. Korban jiwanya ini siapa meh? Baji. Tokyo Manji lawan ini siapa meh? Valhalla, ya. Aksi tawuran antar geng motor berarti tawuran bertentangan dengan norma Pancasila dan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Kalau mau tawuran berarti pecah, terjadi perpecahan gitu. Burung Garuda Pancasila melambangkan negara Indonesia adalah negara yang besar dan kuat. Membiarkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu tanpa mengganggu orang lain disebut toleransi. Sikap yang harus dikembangkan oleh masyarakat dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan bangsa adalah menghormati dan saling bekerja sama. Sebagai rasa penghormatan atas keberagaman antar umat beragama adalah mengenal hari-hari besar agama dan menjadikan hari besar agama dijadikan sebagai hari besar nasional. Hari Raya Nyepi dirayakan oleh umat beragama Hindu. Sikap yang terbaik dalam menghadapi perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia adalah saling toleransi. Pengaruh dari luar yang nampak pada masyarakat Indonesia adalah agama. Agama yang pertama atau yang paling mempengaruhi masyarakat Indonesia adalah agama Hindu. Jadi agama Hindu sama Buddha itu berdampingan dulu itu di Indonesia. Terus datang agama Islam dari mana itu namanya? Dari pedagang yang dari India kalau nggak salah, aku lupa namanya apa. Terus baru tuh datang agama Kristen, Katolik. Nah itu kalau nggak salah dari penjajah ini apa Portugal sama Spanyol. Kalau umpamanya Belanda itu nggak bawa unsur ini kan, kalau Eropa itu kan memiliki ini apa 3G atau apa ya? Aku lupa sih, 3G kalau nggak salah. Gold, glory, sama gospel. Sedangkan Belanda nggak membawa gospel. Jadi yang dibawa Belanda itu, yang diincar Belanda itu cuma glory sama gold. Glory itu menguasai daerah, sama kalau umpamanya gold itu perdagangan lah, menjajah, ngambil rempah-rempah dan sebagainya, kekayaan gitu, gold gitu. Pokoknya menjajah perdagangan. Tapi Belanda nggak bawa gospel. Jadinya itu sih gitu. Oke, aku lanjutkan. Pada lambang negara Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diletakkan pada bagian cengkraman kaki. Jadi cengkram. Kalian udah lihat kan burung Garuda? Maksudnya itu Garuda Pancasila, pasti udah tahu lah juga. Nih, yang ini nih. Kan ini nih, Bhinneka Tunggal Ika. Tulisannya itu dicengkram di kaki burung Garuda. Terus lagu ampar-ampar pisang, ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di burung bari-bari. Kalimantan itu berasal dari provinsi Kalimantan Selatan, Kalsel. Jumlah bulu ekor, bulu sayap, dan bulu leher pada burung Garuda Pancasila melambangkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Indonesia. Pemanfaatan dari keanekaragaman masyarakat secara ekonomi adalah dapat dijadikan objek wisata budaya. Aku pengen jawab ini apa dapat dijual ke negara lain keseniannya, cuma aku ragu-ragu, jadi aku jawabnya yang ini. Dan alhamdulillah benar, wangi. Maksudnya itu aku yang wangi. Maksudnya itu apa ya? Tangan ngasalku wangi, alhamdulillah. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari dari buku Sutarsono yang ditulis oleh Pujangga pada zaman Kerajaan Majapahit yang bernama Emputan Tular. Masyarakat Indonesia mudah menerima budaya-budaya yang dibawa oleh para pendatang yang berdagang di wilayah Indonesia. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab keberaneka-ragaman masyarakat Indonesia, yaitu sikap masyarakat yang terbuka. Jadi mudah menerima budaya-budaya yang dibawa oleh para pendatang. Nah, perwujudan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan budaya. Angklung adalah salah satu alat musik yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Nah, ini tadi ada di
ulangan seni rupa, seni musik Senbud UNESCO pada November sebagai warisan budaya Indonesia yang berasal dari daerah Jawa Barat. Jadi ditetapkan itu pada bulan November tahun 2010. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pendorong lahirnya nasional Indonesia yang diawali oleh peristiwa sejarah yaitu Sumpah Pemuda. Ini aku ngasal. Iya, aku ngasal. Terus perhatikan data berikut ini. Alat musik aramba, meriam tamong, hapetan, gonrang, terus lagu sengko-sengko, butet, sinanggar, tulo, anju, ahu, terus tarinya. Nah, ini tarinya ada tari tortor nih. Tortor itu berasal dari Sumatera Utara. Kalau Lampung itu dia itu di Sumatera Selatan ya. Iya, tari tortor ini kan dulu kalau umpamanya kalian ada pentas seni, biasa ada tuh pas SD, umpamanya di daerah Sumatera Utara pasti ada tari tortor. Jadi ini dari ragam kesenian berasal dari Sumatera Utara. Oke, ini sisa 1 menit ya. Rencana aku mau bahas soal tahun lalu. Setuju kan mau bahas soal tahun lalu? Soalnya menurutku soal tahun lalu itu banyak yang keluar. Nah ini materinya kurang lebih sama ya. Nih pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kita coba bahas ya.